mahasiswa. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi dalam organisasi. Jadi yang pertama, bahwa dalam sistem informasi dalam organisasi, pada pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara mengenai definisi dari sistem dan sistem informasi, termasuk pembahasan dari istilah sistem informasi manajemen. Untuk itu, tentunya kita sudah bisa sepakat bahwa maksud dari diadakannya sistem informasi dalam organisasi atau disebut sebagai sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan informasi untuk kepentingan organisasi atau pengelolaan organisasi. Manfaat dari diadakannya sistem informasi ini adalah setidaknya ada 4, yaitu 1, untuk mengurangi biaya, 2, untuk mengurangi kesalahan, yang ketiga untuk meningkatkan kecepatan, aktivitas, dan produktivitas dalam organisasi, dan yang keempat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, keempat ini nanti bila dikelompokkan atau digabungkan akan berhubungan dengan kata efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya, misalnya waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya secara lebih tepat atau lebih efisien. Dan efektivitas berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tepat sesuai dengan output dari pekerjaan yang diharapkan. Jadi efisiensi dan efektivitas ini akan lebih dapat tercapai bila digunakan teknologi informasi dan komputerisasi. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahwa kita tahu untuk menjalankan sistem informasi dalam organisasi ada komponen-komponen sistem informasi, dan sudah sedikit kita bicarakan pada awal perkuliahan. Komponen itu terdiri dari komponen sumber daya manusia, pegawai atau pekerja. Kemudian pegawai tersebut diatur susunan tingkat dan jenis pekerjaannya dengan apa yang disebut dengan komponen struktur organisasi, dan kemudian pekerjaan yang dilakukan diatur dengan apa yang disebut dengan komponen standar dan prosedur kerja. Kemudian pekerjaan itu tentunya didukung oleh komponen-komponen peralatan kerja, alat kerja termasuk mesin, dan juga berbagai perangkat keras atau hardware daripada sistem informasi. Nah, bila komponen-komponen ini kemudian disatukan atau diikat dengan apa yang disebut dengan jaringan sistem informasi, ini akan menghasilkan yang disebut dengan sistem informasi. Ya, ketika jaringan ini dapat berjalan dengan baik, hardware berjalan dengan lancar, sumber daya manusia yang disebut dengan brainware bekerja dengan baik, maka akan dihasilkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Mengapa? Karena pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk menjalankan tugasnya akan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian tepat waktu saat dibutuhkan, kemudian lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian relevan dengan apa yang dibutuhkan, artinya tidak bercampur dengan informasi lain yang tidak dibutuhkan. Kemudian juga terpercaya, artinya informasi tersebut benar atau sesuai dengan kondisi nyatanya. Kemudian informasi ini juga akan terverifikasi, artinya jelas sumbernya. Ya, tentunya informasi ini nantinya akan menjadi lebih mudah dipahami dan mudah diperoleh. Nah, sebagai contoh, misalnya pada saat ini saya memberikan contoh, misalnya di rumah sakit ada bagian gudang atau logistik yang bertugas mengadakan barang, menyimpan dan mendistribusikan. Ya, misalkan saja barangnya adalah barang-barang obat-obatan atau farmasi. Ya, jadi ada 3 tugas utamanya pada bagian logistik obat ini, antara lain adalah mengadakan barang tersebut, menyimpan, dan mendistribusikannya. Nah, kita lihat jenis pekerjaannya. Yang pertama, menyimpan. Ketika
di bagian daripada gudang farmasi ini harus menyimpan, tentunya bagian ini membutuhkan kejelasan dari tingkat atau jumlah barang yang disimpannya. Karena menyimpan terlalu banyak persediaan barang atau juga terlalu sedikit akan merugikan. Itu yang pertama dalam soal menyimpan. Kemudian dalam soal mendistribusikan barang atau obat tersebut, maka diperlukan dengan jelas informasi mengenai jenis, kemudian juga kuantitas, serta tujuan distribusi. Jangan sampai misalnya mengirim jenis obat yang salah, atau jumlah kuantitas yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Bahkan jangan sampai terjadi kesalahan distribusi. Misalnya seharusnya distribusi barang tersebut harus ke bagian rawat jalan, tetapi malah terkirim ke bagian rawat inap, seperti itu ya. Jadi ini tentunya sangat membutuhkan informasi. Demikian juga saat barang tersebut harus diadakan, maka ketika pengadaan harus dilakukan, maka harus diketahui ya jenis barang yang harus diadakan atau dibeli. Kemudian berapa jumlah yang harus dibeli. Kemudian siapa suppliernya. Nah, itu satu contoh bagaimana suatu organisasi, misalkan saya tadi contohkan adalah bagian gudang di rumah sakit atau bagian perbekalan di rumah sakit, membutuhkan informasi ketika harus melakukan aktivitasnya, mulai dari saat mengadakan, kemudian saat menyimpan, dan kemudian saat mendistribusikan ya. Jadi bagian tersebut sangat membutuhkan informasi. Nah, dari penjelasan tersebut kiranya dapat dimengerti dan kita dapat melihat gambaran awal maksud diadakannya sistem informasi dalam organisasi, yang pada intinya adalah menciptakan organisasi yang lebih efektif dan lebih efisien, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi organisasi ya. Peningkatan ketepatan pengambilan keputusan organisasi di semua fungsi dan tingkat tentunya membutuhkan juga sistem informasi. Kemudian dampak dari ini juga akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik daripada organisasi ketika informasi secara tepat dapat digunakan dalam organisasi tersebut. Serta pada akhirnya tentunya ketepatan dalam pengelolaan informasi ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, karena keputusan-keputusan yang dibuat organisasi pun semakin efektif dan efisien. Kemudian dampaknya adalah pelanggan akan semakin puas dengan pelayanannya. Nah, ketika pelanggan ini semakin puas, pasti ada dampak positifnya. Apa? Ya misalnya kalau organisasi tersebut adalah organisasi profit, maka biasanya ketika kepuasan pelanggan meningkat, maka profitnya biasanya juga akan meningkat, yang diiringi biasanya dengan peningkatan revenue. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana organisasi. Meskipun ini masih secara umum, tapi tadi saya sudah memberikan contoh lebih spesifik, misalnya dalam rumah sakit, dalam gudangnya, sangat membutuhkan yang namanya suatu sistem informasi, khususnya untuk menuju organisasi yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis daripada sistem informasi.